Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan hari ini pada materi tentang Khulafaur Rasyidin. Eh, Sebelumnya mungkin akan saya absen dulu. Untuk pertemuan hari ini siapa yang tidak masuk? Baiklah, saya anggap nihil ya untuk pertemuan kali ini. Jadi saya anggap masuk semua. Sebelum kita menginjak pada materi, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, di sini kita menginjak pada materi Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin, pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa itu adalah berasal dari Al-Khulafa yang berasal dari jamak Al-Khalifah yang artinya pengganti. Kemudian Al-Rasyidun yang artinya jamak dari Al-Rasyid yang artinya mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Kemudian pengertian Khulafaur Rasyidin secara istilah adalah pemimpin-pemimpin umat Islam, pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sendiri meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Pada saat Rasulullah meninggal, situasi politik umat Islam saat itu sangatlah tidak stabil. Jadi di sini umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Kemudian Rasulullah tidak mewariskan siapa yang akan menjadi penggantinya. Kemudian ada lagi beberapa kelompok merasa berhak memimpin negara Islam menggantikan Rasulullah. Jadi ada ketiga itu tadi yang termasuk dalam situasi politik umat Islam yang tidak stabil pada saat itu. Kemudian ada kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Yang pertama, kelompok Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq karena pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Yang kedua, kelompok Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah sehingga Islam bisa berkembang. Kemudian yang ketiga, keluarga dekat Rasulullah mencalonkan Ali bin Abi Thalib karena keluarga dekat Rasul sebagai menantu ataupun sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pada saat bisa dikatakan forum itu, keluarlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah adalah dari kaum Quraisy sesuai apa yang pernah disabdakan Rasulullah sewaktu hidup. Baiklah, kita lanjut kepada prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan yang diajukan atau dikuatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu ada 3. Yang pertama memerangi kaum murtad. Kemudian yang kedua ada kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Dan yang ketiga ada perluasan wilayah negara Islam. Yang pertama ada memerangi kaum murtad. Murtad yang artinya adalah keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian menolak membayar zakat. Dan beberapa kelompok kembali menganut kepada tradisi dan agama sebelumnya dalam artian paganisme. Kemudian meninggalnya Rasulullah sebagai alasan pemurtatan dan pembangkangan. Kemudian ada gerakan pemurtatan atau riddah dipelopori oleh kepala-kepala suku. Kemudian tindakan Abu Bakar sendiri dalam memerangi kaum murtad adalah yang pertama adalah mengajak kelompok kaum murtad dengan cara persuasif ataupun damai. Selanjutnya, jika mereka memilih perang ketimbang kembali kepada Islam, umat Islam akan menghadapinya. Kemudian yang kedua, munculnya nabi palsu. Munculnya nabi palsu ini dilatar belakangi karena rasa iri terhadap keberhasilan Nabi Muhammad membangun masyarakat baru. Yang pertama ada Aswad al-Ansi dari suku Badui di Yaman. Kemudian yang kedua ada Tulaihah bin Failid al-As'adi dari Bani Asad.
Bani Ghatafan, dan Bani Amir. Kemudian yang ketiga ada Malik bin Wairah dari Bani Yarbu dan Bani Tamim. Selanjutnya ada Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah. Dalam mengatasi munculnya nabi palsu ini, Khalifah Abu Bakar sendiri ataupun umat Islam mengalami banyak peperangan juga. Kemudian kita lanjut kepada prestasi yang kedua di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ada kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi ialah kegiatan pengumpulan lembaran-lembaran atau mushaf yang berisi tentang tulisan atau ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sahabat Rasulullah di media kulit binatang, pelepah kurma, tulang, ataupun sebagainya. Kodifikasi ini dilakukan atas dasar usulan dari Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Dan koordinator pada kodifikasi Al-Quran itu dikoordinatori oleh Zaid bin Sabit. Kemudian hasil dari kodifikasi Al-Quran ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran saat itu. Juga setelah Abu Bakar As-Siddiq nanti meninggal disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian prestasi yang ketiga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahannya adalah perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam pada saat itu, pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap sebagai hal yang wajar, sebagai tindakan politik. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara pada saat ini. Kemudian ada 3 strategi politik untuk perluasan wilayah Islam pada masa itu, yaitu menganjurkan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Selanjutnya, jika tidak masuk Islam, membayar jizyah atau pajak jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya. Dan yang terakhir, jika menantang, ia akan diperangi. Wilayah yang menjadi target perluasan wilayah pada masa Abu Bakar ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium ataupun Romawi. Persia meliputi Irak, Suriah atau Syam, bagian barat, utara Jazirah Arab. Perluasan ke wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musamma bin Harisah. Kemudian di Bizantium, Damaskus, Palestina, Yordania, dan Hims oleh Yazid bin Abu Sofyan, Amr bin As, Syurahbil bin Hasanah, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Jadi itu tadi beberapa prestasi yang dilakukan pada ataupun kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita lanjut ke masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekilas tentang kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang paling memusuhi Islam sejajar dengan Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal. Yang kedua termasuk golongan orang yang awal masuk Islam. Dan yang ketiga, nama besar Umar memberikan pengaruh besar dalam proses dakwah Nabi Muhammad pada masa itu. Dan Umar juga termasuk orang yang kritis terhadap keputusan Rasulullah SAW, tegas terhadap perkara yang benar dan salah, mempersatukan konflik pergantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad meninggal, juga sebagai penasihat utama Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi penting yang dicetak oleh Khalifah Umar bin Khattab ini ada 3, yaitu pertama perluasan wilayah, kedua penataan administrasi dan keuangan pemerintahan, dan yang ketiga adalah penetapan kalender Hijriah. Kita masuk ke yang pertama, yaitu perluasan wilayah. Pada masa Umar bin Khattab disebut dengan Futuhat al-Islamiyah, karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah yang meliputi Suriah yang memiliki kota penting kekuatan, Bizantium dalam kurung Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Kemudian ada Mesir, Persia, Afrika Utara, Armenia, bahkan sampai pada Eropa Timur. Khalifah Umar bin Khattab membagi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi. Kemudian saat bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah, Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, Muawiyah bin Abu Sofyan menjadi gubernur di Damaskus. Kemudian yang kebijakan kedua yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab
adalah menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang pertama, pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara. Kemudian pembentukan Dewan Perang Lembaga Administrasi Ketentaraan. Kemudian penggajian pertama bagi pegawai pemerintahan. Kemudian yang terakhir ada santunan yang diberikan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya memeluk Islam. Kebijakan yang ketiga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah penetapan kalender Hijriah. Jadi penetapan kalender Hijriah ini awal perhitungan tahunnya berdasarkan hijrah Rasul ke Madinah. Kemudian hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Kemudian hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran. Kemudian yang terakhir hijrah menandai 2 periode dakwah. Kita berlanjut lagi ke khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan ini ada beberapa kebijakan, ada 4 kebijakan maupun prestasi yang dicetak oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Dan yang terakhir adalah perluasan wilayah. Sebelumnya sekilas tentang Utsman bin Affan. Utsman terpilih menjadi khalifah berdasarkan tim yang dibentuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih pemimpin penggantinya yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lanjut kepada kebijakan yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Mushaf Al-Quran ini dilatar belakangi oleh perbedaan pembelajaran Al-Quran karena pengaruh luasnya wilayah Islam. Jadi umat-umat Islam yang ada di wilayah-wilayah yang lain pastinya memiliki pendapat-pendapat yang berbeda, dan di sini ada pemusatan karena perbedaan pembelajaran tersebut. Kemudian Utsman membentuk panitia penyusun Mushaf Al-Quran yang terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris dengan koordinator, sama seperti kodifikasi Al-Quran yang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Zaid bin Sabit. Jadi tugas panitia ini adalah menyalin tulisan ayat Al-Quran dalam bentuk buku yang disebut mushaf. Kemudian mempergunakan dialek Quraisy dalam kodifikasi Al-Quran ini. Kemudian hasil mushaf diperbanyak 5 kitab, yang asli tetap di Madinah, dan yang 4 kitab dikirim ke Makkah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Dan naskah asli yang ini disebut dengan Mushaf Al-Imam ataupun Mushaf Utsmani. Kemudian kebijakan yang kedua adalah renovasi Masjid Nabawi. Renovasi Masjid Nabawi ini baru dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga ada pembentukan Angkatan Laut. Pembentukan Angkatan Laut ini juga baru dimulai pada fase Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, sampai dengan Konstantinopel. Kemudian pembentukan Angkatan Laut ini didasarkan pada wilayah negara Islam yang memiliki daerah kelautan dan atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan yang terakhir, kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah yang saat itu sudah meliputi sampai dengan Azerbaijan dan Armenia. Mungkin itu saja yang kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kita berlanjut lagi ke yang terakhir, yaitu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada pemerintahan Khalifah bin Abi Thalib ini ada beberapa hal ataupun peristiwa yang terjadi pada setelah pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama, terjadi fitnah di dalam kalangan umat Islam di Basrah, Mesir, dan Kufah yang diprovokatori oleh Abdullah bin Sabah.
Kemudian implikasi fitnah, muncul kelompok yang memberontak dan menuntut Khalifah Utsman mundur. Akhirnya Khalifah Utsman meninggal dibunuh dalam keadaan berpuasa dan saat membaca Al-Quran. Dan ada sekelompok umat Islam yang menghendaki Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan menolak. Muawiyah menuntut pembunuhan Utsman diusut, tetapi kelompok Ali bin Abi Thalib menginginkan pergantian kepemimpinan dulu baru mengusut pembunuhan Utsman. Hal inilah yang memicu perpecahan kalangan umat Islam pada saat itu. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan meski ada kelompok yang menentang. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama adalah pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Pada saat itu banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman. Hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib bertambah. Kemudian yang kedua ada membenahi sistem keuangan negara Ali bin Abi Thalib, membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotis. Kemudian yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa, yaitu menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi kesalahan cara membaca, dan dikoordinatori oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Khalifah Ali memerintahkan untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Dan yang keempat ada bidang pembangunan. Pada masa itu pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan pada saat itu sudah semakin pesat. Mungkin itu yang beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil pada kepemimpinan Khalifah Rasyidin pada masa itu. Yang pertama dari Khalifah Abu Bakar, yaitu ia tegas dan teguh memegang kebenaran. Yang kedua, memberantas gerakan yang telah menyalahi Islam. Yang kedua dari Umar bin Khattab, yaitu yang pertama mengenalkan nilai-nilai demokrasi dalam Islam. Kedua, mengutamakan kepentingan rakyat. Ketiga, pejabat dipilih berdasarkan kecakapannya. Dan yang keempat, pemimpin menerima kritikan dari rakyat. Kemudian ibrah yang diambil dari Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama, beliau lemah lembut dan mementingkan tindakan damai ataupun persuasif. Kemudian yang kedua, memperhatikan kepentingan rakyat. Kemudian ibrah yang diambil dari Khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri adalah yang pertama, disiplin, tegas dan keras membela kebenaran. Yang kedua, mementingkan keputusan yang telah disepakati dan beliau mengutamakan kebenaran. Kemudian gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sendiri mereka berbeda-beda berdasarkan karakternya. Ada yang cerdas, tegas, lembut, kemudian demokratis dan yang lain-lainnya. Ada sisi positif juga, mungkin ada sisi negatifnya juga. Tapi kita harus bisa mengambil ibrah ataupun pembelajaran dari kepemimpinan 4 khalifah tersebut yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini pembelajaran kita sudah saya cukupkan, dan untuk mungkin tugas untuk teman-teman semua. Jadi nanti kita bagi ke dalam 4 kelompok. Nanti kelompoknya akan saya share lagi di grup WhatsApp, dan nanti 4 kelompok tersebut yang pertama mereview maupun merangkum dari kebijakan maupun fase pada masa Abu Bakar Siddiq. Kemudian kelompok 2 pada fase Umar bin Khattab, yang ketiga pada Utsman bin Affan, dan yang terakhir pada Ali bin Abi Thalib. Nanti tugas kelompoknya kita kumpulkan pada minggu depan dan kita bahas sekalian mereview dari pertemuan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Baik, saya cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.